Happy weekend guys. Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Sorry ya guys. CBC ini tidak sempat untuk melakukan watch along kali ini ya. Nonton bareng ya karena timing pertandingannya itu tidak tepat. Sudah malam minggu ya. Kepagian lagi matchnya jam 19.30. Anyway, it's okay. Karena kita itu menang 1-2 guys atas Leicester di King Power Stadium. Dan tentu saja Enzo Fernandez menurut CBC itu dia adalah menjadi man of the match di mana dia menciptakan 1 gol, 1 assist dan luar biasa dia itu berhasil menjadi orkestra di dalam pertandingan di malam hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat yang pertama kali datang menonton channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe ya. Oke, without further ado, let's get started ya. Kita sadari atau tidak, mungkin di match kali ini itu kita mendapatkan blessing in disguise. Ya, artinya apa? Berkah yang terselubung ya atas kejadian yang tidak kita harapkan atau kejadian yang buruk tapi menjadi berkah gitu loh ya. Dimana dengan kondisi Malo Gusto yang kurang fit serta Lavia ya yang kemarin itu sempat terkena knock sehingga dia itu dipulangkan oleh timnas Belgia ya. Sehingga hal ini mungkin memaksa Enzo Maresca untuk merubah susunan line up yang biasanya dia diterapkan. Oke, kita langsung cek line up-nya. Ya, di kiper tentu aja Sanchez, right center back Fofana, central center back ada Colwill, left center back Badia Shield, inverted left back Cucurella juga didorong ke depan ya sehingga dia itu terlihat menjadi left winger back ya. Sedangkan ada DM ya, defensive midfielder ada Caicedo, box to box ada Enzo, attacking mid di sebelah kiri ada Felix, attacking mid sebelah kanan ada Palmer, right winger Madueke dan juga striker ada Nicholas Jackson. Ya, kita bahas satu persatu ya. Sanchez tidak ada percobaan yang berarti buat dia ya. Malah dia ini gagal tampil untuk stepping up bahwa dia sudah melakukan performance yang baik di malam hari ini. Ya, tapi itu gagal ya karena dia itu gagal mengantisipasi di mana sebenarnya tendangan dari Ayu itu tidak terlalu pojok ya, tapi lebih sebelah kanan lebih sedikit ke tengah. Tapi sayang sekali itu sebenarnya kalau berdasarkan eh, shooting yang biasa dilakukan oleh Ayu itu di daerah sebelah kanan pojok bawah, tidak pojok bawah ya, agak ke tengah, tapi ini tidak dibaca sayang sekali oleh Sanchez padahal dia sering menembak ke sisi sebelah situ ya. Aduh, Sanchez not really good as a keeper for Chelsea ya. Untuk kita menjadi title contenders ya. Kalau kita stick on Robert Sanchez. Oke, next Fofana. Ya, dia ini tampil oke. Cukup solid. Beberapa kali dia berhasil mematahkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Leicester, termasuk yang hampir saja dia terkena penalti, klaim dari penalti, tapi karena dia melakukan tackling yang bersih, ya hanya lutut sama lutut itu hanya saling berbenturan sehingga eh, tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran di dalam kotak penalti. Ya, overall Fofana is very good. Kemudian Colwill, oke, meski dia itu telat untuk melakukan perangkat offside ya sebelum Lavia itu menjatuhkan raid, tapi overall Colwill di posisi central center back itu tampil ya cukup baik ya. Tapi lagi-lagi untuk kita set piece di dalam hal menyerang kita masih belum melihat gol yang diciptakan melalui corner kick ya. Kita sudah mendapatkan, sorry.
Kita sudah mendapatkan sekitar 5 atau mungkin 6 ya corner kick, tapi seperti video-video CBC kemarin ya pesimis ya itu akan berbuah dengan gol. Oke, next Badiashile ya, surprisingly ya. Fofana, sorry, Enzo Maresca menurunkan Badiashile ya. CBC lihat dia ini sudah kembali ke performance awal saat pertama-tama dia ini ditransfer dari AS Monaco sebelum dia itu jatuh cedera ya. Umpan tariknya itu sungguh akurat, cukup solid di belakang dan beberapa kali dia itu dapat memainkan untuk perangkap offside ya. Malah Colwill dan Gusto ini yang tertinggal di belakangnya. Dia itu melihat teman-temannya ya, luar biasa sekali. Eh, dia ini banyak belajar, dia lihat teman-temannya itu di depannya dia. Jadi meskipun ada yang harus dia marking, tapi dia tidak melakukan marking itu. Jadi dia tetap stay di belakang dari teman-temannya yang posisinya sebelah kiri ya. Dia sudah mulai membaca pergerakan dari teman-teman untuk melakukan offside trap ya. Ya. Well done dari Badiashile. CBC lihat dia ini banyak belajar dan CBC rasa ya big screen yang kita bahas kemarin di Cobham ya mungkin ini ada dampak positifnya buat Badiashile karena terlihat dia ini beberapa kali em, tidak melakukan marking yang head to head ya untuk menempel dengan lawan tapi dia cenderung membiarkan saja ya. Dan yang tadi CBC bahas ya karena dia lebih mementingkan garis offside trap yang diterapkan oleh rekan-rekannya ya. Overall good job Badiashile, well done. CBC berharap dengan cederanya dari Reece James, Badiashile ini dapat menjadi left center back sehingga right center back yang ditinggalkan oleh Reece James dapat diisi oleh Fofana dan central center back tidak ada yang lain kecuali Levi Colwill ya. Next, Cucurella. Wow, ini pemain luar biasa ya. Dia itu ada di mana-mana. Tenaga badak, solid, beringas, crossing-crossingnya sebagai left wing back itu ya not bad. Tapi kombinasi dengan Felix ini sangat fluid ya teman-teman. Good job dari Cucurella. Caicedo luar biasa dia nih ada di mana-mana. Ya, dia melakukan beberapa kali intercept. Dia dalam memperebutkan bola ya sampai dia terkena kartu kuning. Ah, si Bisit kalau nggak salah tinggal 2 kali atau 1 kali lagi dia akan terkena akumulasi ya. Tapi well done dari Caicedo ya. Kemudian Enzo Fernandez ya, brilliant ya. Man of the match kali ini penampilannya sungguh sangat luar biasa di dalam dia menjadi orkestra dari mengatur irama dari permainan dan dia meninggalkan Caicedo sendirian ya, tapi dia itu dapat membuat suatu terobosan-terobosan umpan-umpan yang cantik, one touch passing juga itu terjadi dan dia mengirimkan umpan tarik sungguh permainan yang luar biasa dari Enzo Fernandez kali ini. Sungguh seorang yang masterclass, guys. Oke, next Felix. Ya, beberapa kali mengambil keputusan yang salah, melakukan shooting dan memaksa shooting. Dan dia ini eh, beberapa kali CBC lihat berhasil menjadi jembatan ya. Yang selama ini kita lihat tuh hilang saat Cole Palmer itu di lockdown ya. Dan hari ini itu terlihat lagi bahwa Palmer itu di lockdown ya. Untung saja ada Felix ya, meski dia itu sempat juga beberapa kali dilanggar keras oleh para pemain Leicester. Tapi overall dalam dia berkombinasi membuka celah ya kita membutuhkan pemain seperti Joe Felix ini ya selain dari Cole Palmer. Oke, next. Cole Palmer ya berkali-kali dia ini dilanggar ya khususnya oleh Didi tapi sayang sekali
Ndidi ini tidak diberikan kartu merah ya. Karena untung saja ya ada Felix. Karena Palmer ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Dia bisa dia, tapi beberapa kali itu selalu dia ditutup dan dilakukan pelanggaran demi pelanggaran. Cenderung di cover ya. Untung saja ada Felix, ya ini yang kita harapkan ya. Kita tidak hanya harus berfokus pada Cole Palmer pada saat Palmer itu dijaga ya, dikantongin, kita masih punya kreatif player yang lain ya. Dengan adanya kreatif player yang lain seperti Felix, maka performance dari teman-teman rekan-rekan yang lain seperti Enzo Fernandez ini akan terlihat ya, di mana dia dapat mengeksplor bola tersebut, membuka peluang. Sementara semua terkonsentrasi pada Palmer dan juga kepada Felix, Enzo Fernandez yang bermain sebagai shadow striker, ya ini yang sangat luar biasa sebenarnya ya. Kita punya berbagai pemain dengan profil yang bagus ya. Jadi inilah yang harus kita manfaatkan supaya permainan kita itu tidak selalu stagnan dan sudah terbaca sebelum pertandingan. Bahkan seorang ya sebagai komentator yang dianta beranta ya seperti CBC ini itu pun bisa memprediksikan line up dari Enzo Maresca berkali-kali tiap match ya. Makanya tolonglah kita punya player, kecuali kalau kita tidak punya player yang seperti saat ini ya. Ya kita cenderung memainkan hal yang sama Gusto terus ya. Lavia Caicedo sebagai double pivot. Tapi karena kita punya pemain yang luar biasa banyak dengan profil yang tipikal berbeda-beda, Nkunku, Felix, Sancho, ya, Mudryk, kita juga punya Pedro Neto. Jadi ini coba dimanfaatkan lah Enzo Maresca ya. Jadi jangan kita terpatron dengan skema itu saja ya, statis. Jadi itu dapat dibaca dan dapat langsung diredam. Mereka dapat mempersiapkan taktik untuk meredam permainan dari kita karena kita sudah terbaca pemain yang akan diturunkan tipikalnya seperti ini ya. Dengan inverted yang menjadi box to box atau menjadi attacking mid, it's not working. That's why CBC berkali-kali kritik Enzo Maresca terkait hal ini supaya please jangan kepala batu. Kita itu harus mengenali setiap profil pemain dan memanfaatkan kelebihan mereka, skill individu mereka. Kita punya Felix, kita punya Nkunku, itu dimanfaatkan guys. Tidak hanya berpatron pada si Cole Palmer dan Jackson dan juga Madueke. Kita punya pemain yang lain. Jadi kita jangan stuck di situ saja, ya. Ya untung saja ya, entah mendengarkan kritik dari CBC atau dari para pundit yang lain, atau mungkin kita mendapatkan blessing in disguise karena pemain yang kurang fit atas pertandingan jeda internasional kemarin, ya kita tidak tahu. Tapi sementara sejauh ini CBC lihat it's working ya. Kita tidak lagi menjadi pemain atau tim yang boring untuk kita lihat ya. Tapi kita punya alternatif pemain-pemain pilihan yang dapat membuat suatu atau beberapa warna di dalam lapangan, tidak hanya selalu stagnan di Palmer, Madueke, Jackson, ya, kemudian Sancho atau Neto, ya, tidak hanya di situ, tapi kita punya beragam warna. Ini yang kita mau dari Enzo Maresca untuk dia itu dapat meramu racikan dari para profil pemain yang kita punya. Dan Palmer itu hampir saja mencetak gol ya teman-teman. Di mana dia itu mestinya saat syuting itu pada saat gawangnya sudah kosong, sayang sekali Madueke ada di situ dan terkena kakinya dari Madueke sehingga bola itu tidak berujung dengan gol. Aduh, sayang sekali ya. Next kita bahas right winger Madueke ya. Madueke. Ya, dia ini tampil di bawah harapan sebenarnya. Ya, meskipun dia ini sebenarnya juga mencetak gol ya. Bila saja Cucurella saat mengirimkan umpan sehingga kalau itu menjadi gol akan menjadi assist ya.
Tapi sayang sekali Madueke itu eh, posisinya sudah benar, hanya saja Kukurelanya pada saat mengirimkan assist itu offside ya, sehingga gol tersebut dianulir. Dan di sisi lain, dia memblok shooting dari Cole Palmer. Jadi impas, oke? Sehingga sisa performance-nya dari dua insiden tersebut itu terasa hambar ya. Pernah nggak teman-teman makan nasi goreng itu kurang garam? Ya, ini nih Madueke ya. Gocek sana, gocek sini ya. Alhasil pengambilan keputusannya kelamaan ya. Berkali-kali salah ya. Kemudian herannya dia itu di menit 80 baru diganti oleh Jadon Sancho. Banyak yang komentar ini pemain kesayangannya dari Enzo Maresca. Ya, kita tidak tahu kemungkinan Pedro Neto itu kemarin kan hanya satu kali bertanding di timnas Portugal. Setelah itu dia pulang ya. Mungkin dia sedang merasakan cedera ringan ya si Pedro Neto ini sehingga dia tidak turun. Bahkan di bench pun Pedro Neto itu tidak ada. Mungkin bila Pedro Neto itu fit, Enzo Maresca mungkin memasang Pedro Neto di right winger daripada Madueke. Oke, ya hopefully ya seperti itu. Jangan sampai Madueke tetap di situ dan Pedro Neto itu yang di left winger sehingga tidak ada Felix. Kan kacau jadinya ya. Ya ini yang kita harapkan. Felix tetap stick on attacking mid. Kemudian si Cucurella itu inverted tapi dia berperan sebagai left winger, wing back. Kemudian Pedro Neto di right winger ya. Dan Palmer di attacking mid bagian kanan ya. Oke, next Jackson semakin matang ya, dia ini solid dan bisa lihat dia ini semakin dewasa ya. Tidak mudah terlihat lagi meledak-meledak memprovokasi lawan. Dia itu tampil lebih chill, lebih adem karena mungkin dia ini tahu kurang satu kali kartu kuning dia ini terkena suspend atau tidak bisa tampil di match depan karena dia ini terakumulasi kartu. Oke, next pemain yang masuk ya menjadi pemain pengganti Lavia yang menggantikan Caicedo. Sayang sekali dia melakukan blunder dengan menginjak kaki dari Reid di kotak penalti sehingga berujung gol dari Leicester oleh Away ya. Kemudian next Nkunku, Dewsbury Hall dan juga Sancho itu tidak cukup untuk CBC lihat performance-nya karena mereka itu hanya tampil sisa waktu 10 menit saja ya. Anyway, yang penting Chelsea itu menang berapapun scoresnya ya. Tapi di match kali ini CBC berharap Enzo Maresca itu tidak kembali lagi ke setelan pabrik dan menjadi kepala batu ya. Yang beberapa match sebelumnya itu kita selalu tahu bahwa dia itu mendorong Augusto itu menjadi pemain nomor 10 ya, di mana hal ini tidak efektif dengan mencadangkan Enzo Fernandez ya. Semoga ini membuka mata dari Enzo Maresca, jangan mencadangkan Enzo Fernandez. Dan benar saja, CBC selalu berkali-kali bilang mainkan Caicedo saja atau Lavia saja. Tidak bisa Lavia dan Caicedo ini bermain bersama. Karena apa? Ya, seperti ini. Pada saat menit 80, Caicedo ditarik, digantikan oleh Lavia. That's the good decision dari si Enzo Maresca. Ya, jadi ini yang kita harapkan ya, permainan seperti ini. Jadi untuk DM, at least udah ada pergeseran ya, ya. Dan CBC sudah menyampaikan DM ke Enzo Maresca. Ya, perkara didengerin atau enggak, ya, I don't know. Tapi syukurlah ya, mungkin dia itu membaca sekilas ya kritik-kritik dari para fans termasuk channel dari CBC di Instagramnya. Jadi mungkin saja ya CBC itu bilang di awal bahwa ini adalah berkah yang terselubung ya di balik pemain itu, para pemain yang tidak fit dari Gusto Lavia ya. Tapi dampaknya ini dah malah memberikan dampak yang positif ya.
Oke, CVC itu berharap ya formasi dari yang diterapkan oleh Maresca ini dapat terus berjalan ya. Tidak masalah Badia Shield sebagai left center back yang dimana dia ini menggantikan Reece James yang cedera sehingga Cucurella itu biar dia yang menjadi inverted daripada Malo Gusto yang sudah kita lihat 4 atau 5 kali penampilannya sebagai inverted ya. Serta Felix dan atau Ngkungku itu mengisi posisi nomor 10 sehingga Palmer ini mengisi posisi nomor 8 ya, di mana Palmer ini mendapat support karena ada partner yang kreatif ya untuk support dia sehingga dapat menjadi jembatan penghubung di antar layer. Amin. Kita doakan saja. Jadi hasil dari kemenangan ini Chelsea itu sementara berada di peringkat ketiga dengan poin 22 sama dengan Brighton ya 22 poin di mana pertandingan Brighton ini masih berlangsung saat melawan Bournemouth ya. Semoga saja kalah ya Brighton ini. Dan kita itu masih selisih 1 poin dari Manchester City, di mana tentu mereka kurang dari 1 pertandingan. Begitu juga dengan Liverpool yang belum bermain pada saat video ini dibuat ya, di mana masih ada selisih 6 poin dengan kita. So, semoga mereka berdua ini kalah di match ke-12 kali ini atas Tottenham untuk City dan juga atas Southampton untuk Liverpool. Oke, that's all di episode ke-113 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. Happy weekend. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.